Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pada pagi hari ini kita mau menaikkan pujian kita, syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau hampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk menaikkan puji-pujian kita di hadapannya. Kami bersyukur Tuhan untuk rahmat anugerah yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, hanya pujian kami yang dapat kami berikan kepada Engkau, Allah sumber segala-galanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih segalanya, pengorbanan yang termulia selamat kalanku, dengan darah yang tercurah, dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku bangga memiliki Allah yang penuh kasih, Bapa yang penuh kasih, yang selalu mengasihi kita di setiap waktu kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang Ku
kami yang layak untuk menerima setiap puji-pujian kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan menaikkan pujian kami. Kami akan beribadah kepada Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam setiap ibadah kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kasih setianya tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan puji-pujian sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kasih Allah tercurah bagi kita semuanya. Dimanapun kita berada, kita boleh merasakan kasih Allah tetap untuk selama-lamanya. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita
biasa. Karena itu pagi hari ini Tuhan kita ingin berbicara kepada kita secara pribadi melalui firman-Nya. Kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan hidup kita untuk kita dapat menerima firman Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Hanya Kau Tuhan satu-satunya jawaban bagi kehidupan kami. Hanya Engkaulah Tuhan harapan dalam hidup kami. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Selamanya selamanya Ku cinta. Benar Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami. Di tengah setiap permasalahan dalam hidup kami, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mampu
untuk menolong kami keluar dari setiap permasalahan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami ingin meletakkan setiap beban kami, setiap beban kehidupan kami di bawah kaki-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berfirman melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang diberitakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jika kita menelisik tokoh-tokoh dalam Alkitab, kita akan menemukan bahwa sesungguhnya dalam setiap tokoh-tokoh yang ada kita bisa belajar banyak hal dari mereka. Karena di dalam tokoh-tokoh ini kita sedikit banyak bisa melihat dan menemukan aspek-aspek tertentu dalam diri kita yang mungkin kita bisa lihat tercermin melalui tokoh-tokoh tersebut. Ada tokoh-tokoh yang namanya disebutkan dengan jelas, ada tokoh-tokoh yang namanya bahkan tidak disebutkan, ada tokoh-tokoh yang mungkin hanya muncul sekilas saja, ada kisah tokoh-tokoh tertentu yang cukup lengkap, cukup komprehensif diceritakan kepada kita. Nah, pagi ini kita akan belajar dari seorang tokoh, seorang wanita yang namanya tercatat secara eksplisit hanya 2 kali saja disebutkan namanya, itu pun hanya dalam satu kitab saja. Namun sebenarnya tokoh ini juga disebutkan dalam beberapa bagian kitab yang lain. Namun di bagian kitab yang lain itu namanya tidak disebutkan. Nah, tokoh ini adalah seorang wanita dan namanya hanya muncul 2 kali dalam Injil Markus. Dalam 2 ayat namanya di situ muncul, dan kalau kita melihat catatan mengenai wanita ini, mengenai suaminya, mengenai anak-anaknya juga sebenarnya diceritakan di dalam Alkitab. Dan bukan hanya itu saja, wanita ini termasuk kerabat dekat Tuhan Yesus sebenarnya. Karena wanita ini adalah saudari perempuan dari Maria ibu Yesus. Dengan kata lain, wanita ini tantenya, ya bibinya Tuhan Yesus. Dan kedua putranya itu lolos audisi, ya lolos seleksi untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, ini cerdas-cermat Alkitab pagi ini ya. Kira-kira ada yang bisa menebak siapa nama perempuan ini, wanita ini? Nah, ini kalau cerdas-cermat Alkitab nih poinnya gede nih untuk pertanyaan ini ya. Nah, pagi ini kita akan belajar dari perempuan ini. Kita akan bercermin dari tokoh ini yang bernama Salome. Ya, kita akan bercermin dari Salome pagi ini. Bagaimana perjalanan hidupnya, catatan-catatan hidupnya itu menolong kita untuk kita bisa melihat bagian-bagian dari pengalaman-pengalaman, aspek-aspek dari kehidupan kita sendiri. Nah, siapa sebenarnya Salome ini? Kalau kita melihat catatan-catatan dalam Alkitab, sebenarnya ada beberapa rujukan. Namanya sendiri Salome itu sebenarnya adaptasi itu adalah nama di masa Helenisme, ya masa di mana Yunani pada masa itu di abad pertama menjadi dominan. Dan nama ini sebenarnya nama Helenisme yang diadaptasi dari nama Ibrani. Yaitu kalau dalam bahasa Ibrani itu nama ini biasa dirujuk sebagai Sulamit atau Selomit. Dan dalam bahasa Aram, karena pada masa itu di abad mula-mula bahasa Aram menjadi bahasa sehari-hari yang dipakai dalam pergaulan pada masa Tuhan Yesus. Dan dalam bahasa Aram nama ini biasa disebut dengan sebutan Salma atau Salomi. Nah, itu namanya yang sebenarnya berasal dari akar kata Ibrani yang kita seringkali ucapkan waktu kita berpapasan bertemu, yaitu dari kata shalom sebenarnya. Jadi arti namanya itu damai sejahtera, atau bisa juga berarti well-being. Ya. Nah, kita melihat tokoh ini, siapa dia sebenarnya? Injil Matius, penulis kitab Matius menyebut dia, tidak menyebutkan namanya, namun beberapa kali menyebut dia, yaitu dia adalah ibu dari anak-anak Zebedeus.
Nah, anak-anak Zebedeus yang menjadi murid Tuhan Yesus, siapa mereka? Yakobus dan Yohanes. Jadi dia ini adalah ibu dari Yakobus dan Yohanes. Dan kalau kita melihat bukan hanya itu saja, sebuah catatan yang lain kalau kita melihat dalam catatan Injil Yohanes pasal 19, Yohanes 19 ayat 25, lalu kemudian kalau kita bandingkan, kita sejajarkan dengan catatan dalam Markus 15 ayat 40, kita akan menemukan di sini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ternyata dia ini adalah saudari perempuan dari Maria, ibu Yesus. Karena catatan di Yohanes 19 ayat 25 itu sejajar dengan Markus 15 ayat 40. Jadi seperti saya sebutkan di awal tadi, dia ini ternyata tantenya Tuhan Yesus. Dari sudut perspektif manusiawi ketika Tuhan Yesus ada di bumi. Lalu kemudian kalau kita melihat catatan dalam Injil, pada umumnya Salome ini atau ibu dari anak-anak Zebedeus ini, dia yang paling menonjol dikenal yaitu satu peristiwa ketika dia meminta kepada Tuhan Yesus untuk apa? Menjadikan kedua putranya, Yakobus dan Yohanes, pada saat Tuhan Yesus ada dalam kerajaan sorga, agar menjadikan Yakobus dan Yohanes duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, penghormatan yang tertinggi. Dan itu yang kita lihat dalam catatan Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Namun kalau kita hanya memperhatikan bagian itu saja, itu kan kesannya negatif ya. Bahkan di situ kalau kita baca dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28, di situ kita melihat bahkan Tuhan Yesus menegur sebenarnya. Bahkan kemudian menimbulkan sedikit isu di dalam kelompok ke-12 murid Tuhan Yesus gara-gara permintaan Salome ini. Namun sebenarnya kalau kita hanya mengingat Salome dengan peristiwa ini, maka kita akan melihat Salome sebagai seorang wanita dengan kacamata yang mungkin cenderung minus, agak negatif. Namun sebenarnya kalau kita menelisik catatan-catatan yang lain dalam kehidupan Salome dan keluarganya, kita akan menemukan, paling tidak pagi ini kita akan menyoroti 3 hal, 3 aspek dari kisah Salome dan keluarganya. Yang mana melaluinya kita bisa melihat diri kita. Kita bisa melihat ekspresi-ekspresi dari diri kita mungkin kita akan temukan di situ. Yang pertama kalau kita perhatikan di sini, aspek yang pertama dari kehidupan Salome dan keluarganya yaitu sisi pengorbanan dan pelayanan mereka. Pengorbanan dan pelayanan mereka. Kalau kita melihat di sini dalam catatan Injil, keluarga Salome ini adalah keluarga yang aktif dalam pelayanan mereka kepada Tuhan Yesus khususnya. Kalau kita melihat suaminya tidak banyak disebutkan, hanya dirujuk saja sebagai yang pertama kita melihat dalam Matius 4 ketika Tuhan Yesus mau merekrut murid-muridnya, di situ disebutkan sekilas bahwa berjumpa dengan Zebedeus dan kedua putranya sedang memperbaiki jala di dalam perahu. Namun kita melihat di sini Zebedeus ini, kita melihat dia sebenarnya adalah orang yang juga aktif terlibat dalam pelayanan. Dari mana kita tahu dia mengambil bagian di dalam pelayanan? Karena kita melihat memang tidak ada catatan bahwa dia ikut keliling bersama Tuhan Yesus melayani. Namun kita melihat dia mengizinkan istrinya Salome terlibat dalam pelayanan. Kalau kita melihat dalam catatan Markus 15 ayat 40 sampai 41 dan juga Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di situ kita melihat bahwa istri dari Zebedeus ini yaitu Salome ini adalah termasuk dalam kelompok wanita-wanita yang menjadi pendamping dalam pelayanan Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya. Kalau kita melihat dalam catatan-catatan di situ, khususnya kalau kita melihat dalam Injil Lukas 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Salome bersama beberapa wanita yang lain, mereka ini nampaknya mengurus logistik. Karena dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3 ini disebutkan bahwa mereka melayani dengan kekayaan mereka. Nah, kita melihat di sini, coba kita bayangkan keluarga ini. Zebedeus sebagai seorang pengusaha, dia seorang nelayan ya. Lalu kemudian istrinya dan kedua putranya, mereka kemudian meresponi
panggilan Tuhan Yesus. Tentu mereka bukan di usia yang muda lagi, khususnya Zebedeus dan istrinya Salome. Karena kedua putranya Yakobus dan Yohanes ini sudah dewasa. Sehingga paling tidak minimal usia Zebedeus dan juga Salome ya mungkin sekitar kepala 5 lah ya atau lebih. Namun kita melihat keluarga ini mereka bukan hanya mau berkorban saja, tapi mereka juga terlibat di dalam pelayanan. Memang disebutkan di sini bahwa Salome ini dalam beberapa catatan hadir dalam event-event, dalam bagian-bagian dalam kehidupan Tuhan Yesus. Nanti kita melihat dalam bagian-bagian selanjutnya. Dan tentu saja kedua putranya mereka adalah siswa full time-nya Tuhan Yesus. Jadi kemana-mana selalu berdampingan dengan Tuhan Yesus. Lalu kemudian Zebedeus kemana? Kita melihat dia melakukan bagiannya. Tentu saja kan Salome mau dapat dana dari mana untuk membantu mengambil bagian dalam pelayanan ini kalau bukan sokongan, dukungan dari suaminya. Kita melihat setiap anggota keluarga ini mengambil bagian sesuai dengan panggilan mereka masing-masing. Zebedeus tetap dengan usahanya sehingga bisa mensupport pelayanan istri dan kedua putranya. Lalu kemudian Salome sendiri walaupun usianya tidak lagi muda, mungkin paruh baya, namun dia mau terlibat aktif dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak melayani penggembalaan di satu tempat ya, keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Lalu kedua putranya Yakobus dan Yohanes, sebuah pengorbanan sebenarnya kita melihat di sini, khususnya untuk Zebedeus dan Salome. Mereka merelakan kedua putra mereka yang sudah dewasa untuk akhirnya meresponi panggilan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan masa tua mereka? Siapa yang akan mengurus mereka? Kita kan biasanya berpikir begitu ya. Khususnya Bapak Ibu yang punya anak-anak berpikir, oh ya nanti anak-anak yang akan mengurus di masa tua. Apalagi di abad mula-mula, di abad pertama kan tidak seperti kehidupan kita di zaman modern sekarang ya. Kalaupun gak punya anak atau anak-anaknya jauh semua, mentok-mentoknya kan bisa ke penampungan ya, ke panti breda. Namun kita melihat di sini mereka bersedia untuk berkorban waktu, tenaga, materi mereka untuk melayani Tuhan. Bahkan di usia Zebedeus dan Salome yang tidak lagi muda. Mungkin ada di antara kita pagi ini yang merasa Tuhan taruh sesuatu di hatimu untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan. Dan mungkin engkau berpikir saya sudah terlalu tua, udah agak telat. Apapun yang Tuhan taruh di hati kita, bentuk pelayanan seperti apapun, mari kita dengan rela hati mau mengambil bagian dalam pelayanan tersebut. Amin. Kita melihat bahkan Yakobus dan Yohanes mereka sudah dewasa. Mestinya kan kemudian mereka sudah dewasa, mereka berumah tangga lalu kemudian menjalani hidup yang normal. Namun kita melihat mereka meresponi panggilan Tuhan. Dan tentu dengan dukungan kedua orang tua mereka yang tidak menggandoli. Nah, saya sudah kurang lebih 2 dekade ini melayani di sekolah teologi. Cukup lumrah berjumpa dengan orang-orang muda yang meresponi panggilan Tuhan. Namun kadang-kadang mereka bergumul untuk dukungan dan persetujuan orang tua. Karena kadang-kadang mereka merasa dipanggil Tuhan untuk masuk ke sekolah teologi melayani Tuhan, namun orang tua tidak mendukung. Orang tua tidak mensupport. Orang tua maunya mereka berkarir di bidang yang lain dan bukan jadi pendeta. Namun kita melihat keluarga ini betul-betul menghidupi lagu yang kadang-kadang kita nyanyikan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Zebedeus dan Salome bersama dengan kedua putra mereka Yakobus dan Yohanes memilih untuk melayani Tuhan. Dan tantangannya tidak mudah. Jangan lupa Tuhan Yesus baru memulai pelayanannya. Bahkan kemudian kita sama tahu bahwa kemudian ada pertentangan sehingga mereka tahu. Yakobus dan Yohanes tahu resikonya. Zebedeus
Dan juga Salome tahu resikonya, dan memang nanti kita akan melihat pada bagian selanjutnya resiko apa yang kemudian dihadapi oleh anak-anak mereka di dalam pelayanan ketika mereka mengikut Tuhan Yesus. Namun di sini kita melihat mereka tetap bersedia meresponi panggilan Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Panggilan pelayanan seperti apa yang Tuhan mau kita ambil bagian? Semua kita punya panggilan pelayanan yang berbeda-beda. Tidak harus selalu bicara mengenai pelayanan mimbar. Setiap kita punya bagian-bagian yang Tuhan mau kita mengambil bagian dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kita melayani dan meresponi panggilan itu kepada Tuhan. Nah, ini yang pertama kita melihat dari kehidupan Salome dan keluarganya. Ini adalah keluarga yang bersedia untuk berkorban, ya, pengorbanan dan pelayanan mereka untuk mengikut dan melayani Tuhan apapun resikonya yang akan mereka hadapi. Dan pengorbanan mereka, korban waktu, korban tenaga, korban materi, bahkan berkorban siap untuk menghadapi resiko apa saja ketika mereka memutuskan untuk mengambil bagian di dalam panggilan yang Tuhan taruh dalam diri mereka. Yang kedua yang akan kita perhatikan dari kehidupan Salome, yaitu berbicara mengenai permohonannya. Kita melihat permohonan seperti apa di sini akan menolong kita untuk menuntun kita, sehingga kita pun perlu berkaca di sini. Kadang-kadang permohonan kita, doa kita bisa jadi mirip dengan permohonan dari Salome ini sebenarnya. Kalau kita melihat pada catatan dalam Yohanes 19 ayat yang ke-25, lalu kemudian kita bandingkan dengan Markus 15 ayat 40, sebagaimana sudah disinggung di awal tadi, bahwa Salome ini masih kerabatnya Tuhan Yesus. Dia tantenya Tuhan Yesus. Itu berarti dari perspektif manusiawi, maka Yakobus dan Yohanes ini adalah saudara sepupu dengan Tuhan Yesus. Dekat ya. Lalu kemudian kita memperhatikan, itu sebabnya kemudian kita bisa memahami kalau kita melihat dalam catatan Matius 20 ayat yang ke-20 sampai 23, di situ kita melihat bahwa Salome bersama dengan kedua putranya, Salome bersama dengan Yakobus dan Yohanes, dalam Matius 20 ayat 20 sampai 23 ini mereka datang kepada Tuhan Yesus dengan satu permohonan khusus. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-20 situ dikatakan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Jadi Salome bersama dengan kedua putranya menghampiri Tuhan Yesus dan mengajukan sebuah permohonan yang spesial, permohonan yang khusus. Secara manusiawi wajar saja. Mengapa? Karena mereka ini kan masih kerabat. Dengan kata lain, dibanding murid-murid yang lain, ada relasi yang lebih dekat. Ini agak nepotisme di sini jadinya ya. Namun sebenarnya tidak semata-mata nepotisme karena kedekatan kekerabatan saja sebenarnya. Kalau kita melihat dalam catatan Matius 19 ayat yang ke-28, di situ kita melihat bahwa latar mengapa Salome berani datang meminta posisi yang khusus bagi Yakobus dan Yohanes duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus dalam kerajaan Allah. Karena sebenarnya Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 19 ayat 28 sudah berjanji sebenarnya. Sehingga bukan hanya karena nepotisme, karena mereka dekat, masih kerabat, karena dia ini tantenya, jadi mestinya dihormati dong permintaan tantenya. Lalu kemudian ini kan buat saudara sepupunya Yakobus dan Yohanes. Namun kita perhatikan dalam Matius 19 ayat yang ke-28, di situ Tuhan Yesus berjanji. Sebenarnya apa janji Tuhan Yesus? Kata Yesus kepada mereka, yaitu kepada para murid ini ya. Dalam Matius 19 ayat 28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel.
Jadi permintaan Salome di sini sebenarnya tidak terlalu mengada-ngada juga ya. Bukan karena mentang-mentang masih kerabat dekat, lalu kemudian mau minta dengan sembarangan. Sebenarnya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji sebelumnya akan menempatkan mereka dalam posisi penting dalam kerajaan Allah. Nah, Salome sebagai seorang ibu, wajarlah ibu-ibu yang ada di sini pasti bisa relate ya dengan Salome ini. Ya pastilah semua 12 murid ini semua akan kebagian tahta bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kenapa tidak, ini kan masih sepupu. Taruhlah mereka di posisi yang paling menonjol. Sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus itu kan berarti yang paling penting tuh. Nah, di sini kita melihat permintaan mereka sebenarnya sebuah ungkapan yang nampaknya didorong oleh keinginan-keinginan, motif-motif yang nampaknya perlu dimurnikan lagi. Di awal tadi kita melihat bahwa mereka mengasihi pekerjaan Tuhan, mereka berkorban, satu keluarga ini betul-betul meresponi panggilan Tuhan. Namun kita melihat pada bagian ini, kita melihat sisi-sisi manusiawi mereka masih muncul. Dorongan-dorongan, motif-motif manusiawi mereka juga masih muncul. Yaitu ada dorongan-dorongan alamiah manusiawi yang cenderung mau mendapatkan sesuatu yang spesial, diperlakukan secara istimewa. Bahkan ada dorongan motif-motif nampaknya di sini mau meninggikan diri. Mengapa demikian? Nanti kita akan melihat pada bagian selanjutnya. Gara-gara ini kemudian timbul masalah di antara ke-12 murid itu. Dan nampaknya Salome maupun Yakobus dan Yohanes lupa bahwa pada awal-awal perekrutan mereka, waktu mereka masih mahasiswa baru, Yakobus dan Yohanes ini masih mahasiswa baru, kita melihat Tuhan Yesus sudah mengajar kepada mereka sebenarnya prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kalau kita menyimak catatan-catatan khotbah di bukit, Tuhan Yesus secara jelas mengatakan kalau mau jadi pemimpin berarti harus menjadi hamba, harus melayani. Dan bukannya mau mengangkat diri, mau meninggikan diri, menggunakan akses-akses tertentu, nepotisme tadi karena kedekatan personal. Ya memang kita melihat catatan dalam Alkitab, Yohanes ini adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Namun di sini kita melihat dorongan-dorongan manusiawi mereka juga masih muncul. Walaupun kita tidak meragukan motif mereka, kesungguhan mereka mau melayani Tuhan. Namun kita melihat karena permohonan ini kemudian ada masalah pada akhirnya. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang-orang percaya tidak menyadari bahwa permohonan-permohonan kita seringkali didorong oleh motif-motif yang mungkin kita perlu uji kembali. Namun kemudian kita kadang-kadang berpikir, lalu kemudian kutip ayat, lah kan Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Kalau kita membaca misalnya dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Lalu kemudian pokoknya minta apa saja. Padahal kan prinsip dasarnya seharusnya apapun yang kita minta kepada Tuhan, betul itu adalah misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Namun goal akhir dari semua permintaan kita, tujuan akhir dari semua permintaan kita seharusnya itu untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Bukan untuk sekedar memuaskan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita semata-mata. Apa salah meminta? Tidak salah. Namun kita perlu cek motif di balik permintaan kita itu apa. Dan kita melihat di sini permintaan Salome ini, kita melihat bahkan kemudian dalam ayat yang ke-20, pasal 20 ayat yang ke-24 di sini kemudian menimbulkan masalah pada akhirnya. Karena dalam pasal 20 ayat 24 dari Matius tadi, di situ kemudian apa respon murid-murid yang lain? Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Keinginan-keinginan, permohonan-permohonan
yang lebih didorong oleh motif-motif untuk kepentingan pribadi. Karena ego, karena selfish, mementingkan diri sendiri. Maka hal-hal semacam ini pada akhirnya hanya akan menimbulkan perpecahan pada akhirnya. Prinsip yang sama kita jumpai dinyatakan oleh Yakobus. Dalam surat Yakobus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Di situ kita melihat bagaimana Yakobus menunjukkan hal ini, bahwa permohonan doa kita yang egois, yang mementingkan diri sendiri, yang selfish itu pada akhirnya akan berujung pada perselisihan dan perpecahan. Karena Yakobus di situ mengatakan, kamu berdoa juga tapi tidak mendapatkan apa yang kamu minta. Karena apa? Apa yang kamu minta itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Di sini kita melihat, seringkali kita tidak menyadari bahwa walaupun mungkin hati kita tulus melayani Tuhan, bahwa berkorban bagi Tuhan, namun kita jangan lupa, dalam apapun yang kita minta kepada Tuhan, kita pastikan goal akhirnya itu akan mempermuliakan Tuhan pada akhirnya. Dan bukan akan menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Dan kalau kita memperhatikan di sini, kenapa Tuhan Yesus menegur mereka? Bukan hanya karena mereka punya motif-motif yang kurang tepat. Ini sudah permohonannya nampaknya tidak mencerminkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan selama ini. Karena sebenarnya kalau kita melihat kronologi dari keempat Injil, peristiwa ini sebenarnya terjadi. Peristiwa di mana Salome meminta perlakuan khusus kepada kedua putranya, Yakobus dan Yohanes. Peristiwa ini kalau kita lihat dalam kronologi keempat Injil, ini terjadi kurang lebih seminggu sebelum penyalipan sebenarnya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sudah sekian lama mengajarkan kepada mereka prinsip-prinsip kerajaan Allah. Bukan mendahulukan keinginan pribadi, motif-motif pribadi, tapi bagaimana kemudian kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Bagaimana kemudian kalau mau menjadi pemimpin, maka harus bersedia untuk melayani. Kalau diminta untuk berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Dan semua prinsip-prinsip kebenaran itu, karena ini sebenarnya sudah menjelang akhir pelayanan Tuhan Yesus, kok enggak nyambung-nyambung juga. Sudah permohonannya motifnya kurang tepat, momentumnya juga kurang tepat. Tuhan Yesus sedang bergumul karena dia tahu dalam waktu kurang lebih seminggu lagi dia akan berjalan ke Golgota. Lah ini murid-muridnya kok, ini tantenya juga yang selama ini memang aktif melayani, mendampingi, membantu. Dan juga murid-muridnya, bahkan Yohanes ini murid kesayangannya Tuhan Yesus. Kok malah mikirin diri sendiri ya? Padahal Tuhan Yesus sedang bergumul menghadapi Golgota. Seminggu lagi. Kita perlu menjadi peka dengan diri kita sendiri. Motif-motif apa yang seringkali mendorong kita? Kadang-kadang kita bisa berargumentasi secara rasional dan logis bahwa apa yang kita minta, apa yang kita lakukan itu masuk akal dan logis manusiawi. Salome bisa berargumentasi di sini. Lah kita kan saudara. Lah kan jenengan sendiri sudah berjanji akan memberi tahta kepada semua murid-murid ini. Ya wajar aja dong kalau bisa nego. Semua dapat kok, yang lain bukan yang gak dapat, 10 yang lain juga dapat. Tapi boleh gak posisinya bisa diatur? Logis kan? Wajar dong. Namun motif-motif yang terdalam di situ, keinginan diri sendiri. Kan ibunya pasti bangga juga. Orang tua di sini pasti bangga ya, kalau anaknya menduduki posisi-posisi tertentu. Nah ini kelihatannya ego di sini muncul, bukan hanya Yakobus dan Yohanes, tapi mamanya juga. Mari kita uji doa-doa kita kepada Tuhan. Kita uji permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Apakah doa-doa dan permohonan-permohonan kita itu endingnya, goal akhirnya, apakah itu akan mempermuliakan Tuhan pada akhirnya, atau untuk kita meninggikan diri kita sendiri, memenuhi ego, selfish
keinginan-keinginan kita sendiri. Walaupun kadang-kadang kita berhasil meyakinkan diri sendiri kita, gak apa-apa, itu wajar kok. Namun mari kita jujur dengan hati kita sendiri, menguji. Lalu kemudian kalau kita berhenti sampai di sini, tentu saja kita tidak mau mengakhiri kisah pengenalan kita akan Salome dengan catatan yang negatif. Dengan catatan yang malu-maluin ini sebenarnya ya. Karena permohonannya akhirnya menimbulkan gesekan di antara para murid dan bahkan malu ditegur oleh Tuhan Yesus. Memang di sini dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, kamu tahu nggak apa yang kamu minta? Apakah kamu bisa minum cawan yang akan aku minum? Karena tanpa salib tidak akan ada mahkota. No cross, no crown. Namun kita perhatikan di sini Yohanes dan Yakobus ini mereka pede. Iya, kami siap. Masih ngotot ya. Kami siap. Dan Tuhan Yesus mengatakan, iya saya tahu. Dan kalian memang pasti akan meminum cawan itu. Dan terbukti kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 12. Kisah Para Rasul pasal 12 kita akan menemukan di situ bahwa di antara para rasul, ya kita nggak usah hitung Yudas lah ya. Di antara para rasul yang menjadi martir pertama siapa? Yakobus. Yakobus dibunuh oleh Herodes untuk menyenangkan orang-orang Yahudi. Dan waktu Herodes lihat setelah Yakobus dibunuh, orang Yahudi senang, maka Herodes kemudian menyuruh untuk menangkap Petrus. Kita baca di Kisah Para Rasul pasal 12 kisahnya di situ. Jadi ketika Yakobus dan Yohanes mengatakan, yes kami siap untuk mengambil cawan itu, dan Tuhan Yesus mengatakan, I know, saya tahu memang kalian akan meminum cawan itu. Yohanes memang dia satu-satunya rasul yang kemudian mati karena usia lanjut. Namun bukan berarti perjalanan hidupnya gampang. Kita melihat dalam catatan sejarah gereja, memang tidak dicatat di Alkitab. Dalam catatan sejarah gereja, Yohanes juga melalui masa-masa yang sulit, penganiayaan, dibuang ke Pulau Patmos. Bahkan dalam catatan sejarah gereja dikatakan bahkan dia sebenarnya sempat digoreng, ya. Tapi sudah digoreng gak crispy juga ya, gak matang-matang juga, gak mati. Mereka memang akan meminum cawan itu, tapi isunya bukan di situ, motif hatimu itu loh. Kita akan menutup dengan bagian yang ketiga bahwa sebenarnya Salome, walaupun dalam perjalanannya melayani Tuhan, juga naik dan turun. Dia berkorban, dia bersedia untuk melayani Tuhan. Dan kadang-kadang masih kepleset juga dengan motif-motif yang mungkin kurang tepat. Namun kita melihat yang terakhir, kita melihat pengabdian dan dedikasinya. Yang ketiga, kita melihat dari kisah Salome kita bisa memperhatikan akan pengabdian dan dedikasinya, devosinya kepada Tuhan yang tidak goyah. Walaupun ada banyak tantangan dan pergumulan. Kalau kita melihat catatan dalam Lukas, dalam Injil Lukas 23 ayat 49, dan juga dalam catatan Yohanes 19 ayat 25 sampai 27, di situ kita melihat saat penyalipan Tuhan Yesus ketika murid-murid yang lain pada ngacir, ya. Para rasul ini pada ngacir semua, kita semua tahu kisahnya ya. Namun kita melihat di sini yang ada di Golgota, yang ada dekat salib Yesus siapa? Hanya Yohanes yang tersisa. Dan para wanita termasuk Salome ada di situ. Dia yang bertahan sehingga dia tidak menjadi gentar saat murid-murid Tuhan Yesus yang lain ini, para pria ini melarikan diri pada ngacir, ngumpet. Kecuali Yohanes. Namun Salome bersama dengan beberapa wanita yang lain, mereka tidak gentar dengan pasukan Romawi yang ada. Tidak gentar untuk menatap kepada salib itu. Tidak takut bahwa mereka bisa terkait-kait, nanti mereka juga bisa ikut-ikutan digebukin sama tentara Romawi karena mereka adalah pengikut Yesus. Tidak takut. Kita melihat di sini pengabdian dan dedikasinya tidak digoyahkan oleh tantangan-tantangan yang menakutkan sekalipun, menggoyahkan sekalipun. Namun kita melihat Salome tidak goyah. Bahkan kemudian kita melihat pada bagian selanjutnya, bukan hanya pada saat penyalipan saja.
Namun bahkan setelah Tuhan Yesus dikuburkan, apa yang terjadi kita melihat pada bagian selanjutnya, di situ kita melihat catatan Markus menunjukkan bahwa Salome termasuk di dalamnya, yaitu wanita yang pagi-pagi datang ke kubur Yesus setelah hari Sabat lewat, setelah penyalipan lewat. Tuhan Yesus sudah dimasukkan ke dalam kubur. Salome termasuk di dalam wanita-wanita yang kemudian apa? Dikatakan dalam Markus, mereka datang untuk meminyaki tubuh Tuhan Yesus. Devosi, dedikasi yang walaupun nampaknya harapan sudah hilang kan? Tuhan Yesus sudah mati. Apalagi yang mau diharapkan? Selesai sudah. Namun kita melihat di sini pengabdian dan dedikasinya, devosinya tidak luntur meskipun rasanya tidak ada lagi dasar untuk berharap. Lawang Tuhan Yesus sudah mati. Namun Salome tetap kokoh. Dia tidak goyah. Pengabdian dan devosinya tetap teguh. Walaupun rasanya untuk apa lagi? Toh Tuhan Yesus sudah mati. Bahkan di tengah-tengah situasi dan kondisi tidak ada harapan, tidak ada dasar untuk berharap. Pengabdian dan devosinya, dedikasinya tetap teguh. Pada hari ini tantangan-tantangan seperti apa yang kau hadapi? Apakah tantangan-tantangan itu mulai menggoyahkan pengabdian dan devosi kita, pengiringan kita kepada Tuhan? Apakah kita kemudian mulai mempertanyakan Tuhan? Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau mengizinkan semua ini terjadi? Salome tidak goyah. Hatinya tetap terarah. Pengharapannya tetap teguh. Walaupun tidak lagi dasar untuk berharap. Ketika dia ada di hadapan salib itu, menatap kepada salib itu, maka semua ego, keinginan menjadi sirna. Kalau seminggu sebelumnya dia begitu ingin agar ditinggikan bersama dengan kedua putranya, namun ketika dia menatap kepada salib itu, semua keinginan, ego, motif itu menjadi sirna. Ketika matanya fokus terarah hanya kepada Kristus saja. Hal ini mengingatkan saya kepada sebuah lagu lama yang mungkin Bapak Ibu mungkin masih ingat. Turn your eyes upon Jesus. Pandanglah pada Yesus. Lagu ini ditulis oleh seorang yang bernama Helen Lemmel. Dan dia menulis lagu ini pada tahun 1922. Terinspirasi dari kisah hidup seorang misionaris dari Inggris yang bernama, kalau kita melihat misionaris ini namanya Lilias Trotter. Lilias Trotter ini adalah seorang misionaris yang kemudian perjalanan hidupnya, pengabdian dan pelayanannya menginspirasi Helen Lemmel untuk mengubah lagu ini. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of world will be strangely dim in the light of His glory and grace. Pandanglah pada Yesus, pandang wajahnya yang heran. Kesenangan dunia akan lenyaplah ketika mata kita terarah hanya kepada Yesus saja. Maka semua situasi dan kondisi di sekeliling kita tidak akan membuat kita menjadi goyah. Amin. Semua yang lain akhirnya akan memudar. Dan harapan kita tidak hilang. Ketika kita hanya berfokus memandang kepada Yesus saja. Maka di situ menjadi jaminan, pengharapan
bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita saat kita bercermin pada Salome pagi ini. Kita menilai dan menguji kembali pengabdian kita, pengorbanan dan pelayanan kita, permohonan-permohonan dan doa-doa kita kepada Tuhan seperti apa, devosi kita kepada Tuhan seperti apa. Dan biar kiranya kehidupan Salome menolong kita untuk menguji diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita meresponi firman Tuhan pagi ini. Mari kita nyanyikan lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Izinkan Roh Kudus pagi ini menyelidiki hati kita. Bagaimanakah pelayanan kita, pengorbanan kita kepada Tuhan. Bagaimanakah doa-doa dan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan devosi, pengabdian dan dedikasi kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyelidiki hati kita, adakah Dia mendapati kita setia? Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Roh Kudus, selidiki hati kami masing-masing ya. Biar kiranya Engkau akan mendapati kami setia. Kalaupun ya Tuhan Engkau mendapati ada bagian-bagian yang tidak berkenan kepadamu, tolong kami ya Roh Kudus. Singkapkan yang tersembunyi agar kami layak di hadapan-Mu. Luruskan yang bengkok dari hati kami ya Tuhan. Biar kiranya pelayanan dan pengorbanan kami kepada Tuhan menjadi pelayanan dan pengorbanan yang menyenangkan hati Tuhan. Biar kiranya permohonan-permohonan kami kepada Tuhan akan menjadi permohonan-permohonan yang akan menyenangkan hati Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan permohonan-permohonan yang egois dan mementingkan diri sendiri yang didorong oleh motif-motif hawa nafsu kemanusiaan kami. Dan di tengah-tengah tantangan-tantangan, pergumulan dan tekanan hidup,
Biar kiranya pengabdian, devosi kami, dedikasi kami kepada Tuhan dan pelayanan kepada Tuhan tidak akan goyah. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, kami mau tetap menaruh pengharapan kami, memandang kepada Kristus saja, sehingga semua yang lain akan menjadi sirna di dalam terang kemuliaan Kristus. Tolong kami ya Roh Kudus, kami terbatas, kami lemah, seringkali kami jatuh bangun dalam kami mengiring dan melayani Engkau. Oleh sebab itu kami memerlukan pertolongan-Mu hari lepas hari. Menguatkan kami hari lepas hari, agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sehingga hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga kami sungguh-sungguh seperti Zebedeus dan Salome dan anak-anak mereka melayani Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami ya Tuhan, agar bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami mau melayani Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Kami terima kebenaran-Mu pagi ini. Teladan Salome menjadi penolong bagi kami untuk melangkah. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. For thine is the kingdom.